Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Sayyidina Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baiklah, langsung saja. Nggak usah perkenalan, ada kenal. Langsung saja kita membahas tentang materi pengelolaan kelas. Materi ini tidak lain tidak bukan bertujuan untuk menciptakan lingkungan atau kelas yang efektif. Jadi tujuan dari mempelajari materi ini agar kita sebagai seorang guru memahami bagaimana tata cara untuk mendesain atau mengelola agar kelas itu menjadi kelas yang efektif. Untuk materi yang pertama, jadi materi yang pertama ada sebelum kita memahami bagaimana cara pengelolaan kelas yang efektif, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu tentang pengelolaan kelas. Jadi pengelolaan kelas adalah strategi yang diartikan sebagai kiasat, kiat, trik atau cara. Jadi pengelolaan kelas adalah suatu strategi yang dilakukan oleh seorang guru agar menciptakan situasi lingkungan kelas yang efektif. Sedangkan secara umum definisi dari strategi adalah suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian ruang lingkup pengelolaan kelas itu ada dua bagian. Yang pertama ada yang fisik dan non fisik. Sedangkan yang fisik ini berkaitan dengan keterlaksanaan atau pengaturan kelas yang merupakan ruangan yang dibatasi oleh dinding tempat siswa berkumpul bersama, mempelajari segala yang diberikan oleh pengajar. Salah contohnya seperti kita pada saat ini. Jadi pemerintah atau guru sangat mendukung pembelajaran. Jadi diciptakan suatu lingkungan kelas yang memang betul-betul untuk mempelajari satu materi. Contohnya saja seperti ini. Kita mempelajari psikologi pendidikan. Jadi khusus hanya untuk psikologi pendidikan. Yang kelas sebelah beda. Itu salah satu dukungan yang diberikan oleh pemerintah atau guru untuk menciptakan lingkungan fisik yang efektif. Kemudian yang ketiga ada ragam strategi pengelolaan kelas. Ragam strategi ini bagaimana pembelajaran sebagai suatu proses yang memiliki strategi dalam upaya untuk menjadikan pembelajaran efektif. Sedangkan ragam strategi ini ada tiga bagiannya. Tiga bagian itu untuk supaya agar guru merupakan usaha dalam menciptakan sekaligus memelihara kondisi dan suasana pembelajaran yang kondusif, optimal dan menyenangkan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Ini dia ada bagian-bagiannya. Yang paling utama adalah penataan lingkungan belajar. Yang kedua ada cara pengajaran guru, dan yang ketiga ada pengaturan perilaku dan pemberian motivasi. Untuk yang penataan lingkungan belajar di kelas sebagai situasi buatan yang berhubungan dengan proses pembelajaran dan konteks terjadinya pengalaman belajar. Jadi di sini peran guru sangat penting bagi untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Contohnya saja, misal pemerintah sangat mendukung untuk pembelajaran yang efektif. Contohnya memberikan AC, memberikan kursi, memberikan meja, tetapi jika guru tidak mendukung suatu pembelajaran yang efektif, maka pembelajaran itu tidak akan efektif. Yang kedua ada cara pengajaran guru pendidik. Dalam rangka memelihara kondisi dan suasana pembelajaran yang efektif, maka guru harus mampu memilih cara yang tepat dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi di sini peran guru sangat penting. Contohnya tadi, jika di kota-kota terdapat fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung, seorang guru harus mendukung pembelajaran itu agar efektif. Walaupun sudah diberikan pemerintah, tapi seorang guru tidak memanfaatkannya, maka situasi pembelajaran itu tidak akan efektif. Sebaliknya, jika di perdesaan ada seorang guru yang ingin sangat sekali pembelajaran itu efektif, tapi tidak didukung oleh pemerintah seperti memberi fasilitas AC, meja, kursi, itu tidak akan berjalan efektif. Yang ketiga adalah pengaturan perilaku dan pemberian motivasi. Untuk pengaturan perilaku ini kepada siswa, sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan dan lingkungan di mana siswa berinteraksi
diharapkan mampu membentuk sikap dan perilaku siswa yang baik. Jadi kita sebagai guru harus bisa membuat perilaku dan pemberian motivasi. Contoh saja perilaku kecil. Contohnya sebelum belajar kita diharapkan berdoa. Kemudian memberikan peraturan-peraturan agar anak mengikuti tata tertib di kelas. Untuk motivasi, misal ada anak yang mengalami problem atau mengalami masalah, jadi kita dapat memberikan motivasi agar seorang anak dapat mengikuti pembelajaran yang kita inginkan. Kemudian dia ada beberapa cara untuk mendesain lingkungan fisik kelas. Jadi mendesain lingkungan fisik kelas ini berarti upaya untuk merancang dan mengatur ruang kelas agar mendukung proses pembelajaran secara optimal. Jadi di sini akan dijelaskan ada beberapa cara untuk mendukung suatu pembelajaran agar pembelajaran itu dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya. Baiklah, tadi kan sudah dijelaskan ya untuk desain lingkungan fisik kelas ini ada beberapa cara. Yang pertama, tata letak meja dan kursi. Untuk tata letak meja dan kursi ini menyesuaikan ya. Misalnya kita kan ingin berinteraksi dengan siswa, nah misalnya bisa dibentuk huruf U atau bisa dibentuk seperti kelompok gitu ya. Terus yang kedua ada pencahayaan. Kalau pencahayaan ini kalau di sekolah yang misalnya sudah elit nih, misalnya sudah ada lampu. Sedangkan kayak sekolahan SD kan biasanya yang sederhana itu masih nggak ada lampu. Berarti bisa dengan apa? Dengan cahaya matahari, tapi bisa dikasih hordeng biar tidak terlalu cerah banget. Yang ketiga ada ventilasi dan suhu. Ini juga menyesuaikan teman-teman. Kalau di sini kan ruangannya tertutup, berarti itu harus ada AC atau enggak kipas angin nih. Udah kalau misal yang anak SD itu biasanya kan banyak-banyak tuh ventilasi, itu nggak perlu apa AC dan kipas angin. Terus yang keempat ada kebersihan dan kerapian. Nah, di kelas ini apakah sudah bersih teman-teman? Sudah nyaman kan kalau sudah bersih? Nah, berarti kalau misalnya tempat ini tuh nggak rapi gitu ya, apa masih banyak sampah itu akan membuat nggak fokus gitu kita belajarnya. Terus yang kelima ada dekorasi yang edukatif. Ini tuh kayak misalnya anak kelas SD kan biasanya suka menggambar nih. Nah, biasanya kalau misal dia menggambar tuh kita kayak langsung oh bagus ini, besok kalau siapa yang paling bagus itunya mau dipajang. Kalau misal banyak dekorasi kan kelas kita jadi lebih berwarna gitu ya. Terus yang keenam ada pengaturan suara. Ini tergantung suara kita seorang guru atau suara dari ini alat ini. Ya, saya ini. Ya, intinya ya kalau kita ini kan kita kan perempuan nih biasanya tuh suara kita tuh kecil, tapi jangan terlalu itu ya kecil banget kalau jelasin. Terus kalau ini kan biasanya suaranya tuh kayak nggak jelas tuh, nanti bisa dibenerin biar anak-anak kita itu nyaman gitu. Yang ketiga ada aksesibilitas. Ini kan kita sebagai calon guru itu kan harus bisa kayak semua siswa itu harus mendapat kayak misal ada anak nih yang misal mengalami kayak disabilitas nih, kita bisa kayak menyediakan kursi roda atau yang lainnya yang ini apa namanya ini. Terus yang kedua ada bagaimana kita menjadi komunikator yang baik. Yang pertama dengarkan dengan aktif. Ini tuh satu ada seorang murid nih kayak bisa menjelasin. Nah terus kita itu nggak harus langsung kayak malah cuma bilang apa, kan misalnya anak tuh susah kan bilangnya kayak terbata-bata gitu kan ya. Itu kita dengerin dulu dia bilang apa, jangan langsung kayak itu bilang apa pasti nggak jelas gitu kan. Nah terus yang kedua ada jelaskan pesan dengan jelas. Nah ini tuh biasanya anak kan kayak kita kan jelasnya itu harus benar-benar jelas karena anak tuh
beda nih sama orang dewasa. Kita tuh harus menggunakan kata-kata yang lebih kata-kata yang lebih sederhana biar anak-anak ini mudah memahami. Yang keempat, yang ketiga, perhatikan bahasa tubuh. Di sini selain kata-kata kita bisa menggunakan gerakan tangan untuk menjelaskan sesuatu gitu. Misalnya matahari itu bulat anak-anak, nanti dia tuh kayak mikir, oh bulat tuh seperti itu ya, gini lah. Nah terus yang keempat ada bersikap empatik. Bersikap empatik ini kita harus bisa memahami persepsi mereka dan juga kalau kita itu peduli sama mereka gitu. Terus yang kelima, berikan umpan balik yang konstruktif. Ya ini kita itu harus memberikan umpan balik untuk usaha untuk tetap positif dan membangun, bukan hanya mengkritik anak-anak gitu. Terus yang keenam ada pahami audiens Anda. Berbicara sama orang dewasa sama dengan berbicara dengan orang dewasa dan anak-anak itu kan beda kan ya. Jadi kita itu kalau dengan anak-anak itu bisa intinya lebih, anak itu kan kayak sensitif banget gitu kan, kita harus pakai bahasa yang benar-benar buat anak gitu ya harus. Yang ketujuh ada kendalikan emosi. Biasanya kan misal anak yang berantem nih, kita tuh kayak gimana ya, kayak kita emosi gitu ya, kita itu harus tenang gitu, nggak boleh kayak terburu-buru anak ini salah gitu, nggak boleh. Kita harus kendalikan emosi kita dan kita harus tenang. Yang kedelapan adalah terbuka terhadap tanggapan. Ini berarti kita tuh misal ada anak nih yang kayak ada dia bikin masukan gitu, mau bilang apa gitu, kita tuh harus terbuka gitu, semuanya tuh bisa memberikan pendapat mereka sendiri, pendapat mereka semua gitu. Terus yang kesembilan ada gunakan komunikasi non-verbal dengan efektif. Selain kata-kata, ekspresi dan gerakan tangan, kita itu bisa seperti senyuman atau sikap kita yang terbuka bisa menunjukkan kita itu tertarik dengan percakapan mereka. Yang ke-10 ada tunjukkan rasa hormat. Hormat kepada semua orang itu kan wajib ya, intinya yang lebih tua juga wajib. Tapi kalau sama anak-anak itu lebih kayak menghormati gitu aja, maksudnya kita nggak menunjukkan kayak kita hormat banget gitu, enggak. Terus yang ketiga ada menghadapi perilaku yang bermasalah. Terus yang pertama ada kenali perilaku yang sebenarnya. Kita itu harus mencari penyebabnya. Misalnya kayak anak yang bermasalah nih, dua yang berantem nih, kita tuh harus mencari penyebabnya. Mereka tuh bermasalah tuh karena apa gitu. Misal dua nih, satunya udah nangis, tapi yang satu tuh masih kayak marah-marah gitu. Kita tuh nggak harus langsung memarahin yang ini, yang masih marah-marah. Bisa jadi yang mulai duluan tuh yang nangis ini gitu. Kita harus mencari penyebabnya dulu. Terus yang kedua ada menggunakan solusi yang kolaboratif. Misalnya tadi kan yang nomor satu itu masalahnya ya kita mencari penyebabnya. Yang kedua ini kita gunakan solusi yang dua-duanya itu sudah sama-sama setuju gitu loh kalau itu tuh baiknya kayak gini. Terus yang ketiga sudah senang untuk refleksi ini untuk diri kita ya sebagai calon guru. Kita kan biasanya kalau di rumah atau sama keluarga, sama pacar atau suami itu kan biasanya ada masalah nih. Nah itu jangan dibawa ke kelas, maksudnya kayak kalau kan kita gurunya, Dik. Iya. Nah itu kan biasanya bisa itu kita kalau di kelas itu kan kalau masih ada masalah di luar terus kita bawa ke dalam itu kita nggak fokus tuh, jadi bisa jadi kita tuh marah-marah sama anak kita gitu. Yang keempat, gunakan positif reinforcement. Ini tuh kita harus menggunakan penguatan positif ya. Misalnya daripada kita
berfokus pada masalah negatif anak, kita tuh harus kayak misal nih kita tuh memberi pujian kalau anak itu pujian pada anak yang sudah kayak bersifat positif, kayak kita belajar apa gitu. Terus itu yang kelima, buat sistem dukungan. Anak-anak itu perlu banget dukungan dari kita seorang guru, dari temannya, dari keluarganya, itu perlu banget ya. Jadi kita itu harus banget mendukung anak itu supaya bisa fokus dalam belajar. Selanjutnya silakan menjelaskan. Jadi inti dari materi yang kita pelajari pada saat ini. Inti dari materi yang kita pelajari pada saat ini tidak bukan adalah kita sebagai seorang guru harus bisa menunjukkan bagaimana menciptakan kondisi kelas yang memungkinkan berlangsung proses pelajaran yang kondusif dan maksimal. Jadi bagaimana seorang guru tuh memang harus betul-betul memahami apa saja kendala yang dialami oleh sekolah, kendala yang dialami oleh siswa, itu kita harus bisa memahami. Contohnya saja, misal kita kekurangan barang-barang yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang memiliki, tapi kita harus bisa menyesuaikan. Contohnya kita tidak memiliki AC, kita dapat menciptakan alat-alat yang bisa menyesuaikan agar tidak panas. Intinya bagaimana cara seorang guru itu menyelesaikan suatu masalah agar terjadinya situasi pembelajaran itu efektif. Intinya itu, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat dicapai dengan maksimal. Itu tadi materi yang kami sampaikan. Jika kurang jelas kami mohon maaf, karena di sini masih sama-sama belajar. Intinya di sini untuk kita seorang guru bisa memahami siswa agar pembelajaran dapat dilaksanakan dengan efektif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.